Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami di Realitas Politik. Saya masih bersama Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Cahyokumolo, dan Ketua KPU, Bapak Husnul Kamil Manik, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Heru Sujatmoko, beserta Gubernur Maluku, Bapak Said Assegaf. Kalau tadi sebelum jeda kita sempat membicarakan soal sengketa. Maka ada beberapa daerah memang yang menjadi perhatian khusus, dinilai rawan ya Pak ya, di daerah Papua, 3 daerah. Mungkin bisa disebutkan kategori rawan itu gimana Pak? Kalau daerah Papua ini kan sangat punya karakteristik tersendiri ya, di mana di sana untuk daerah pegunungan masih dikenal dengan adat istiadat yang kuat. Baik. Dan salah satu yang dipertahankan dalam konteks pemilu itu adalah dengan sistem noken. Noken itu kepala daerah untuk ada keterlibatan kepala suku untuk menghimpun aspirasi dari masyarakatnya. Nah, oleh karenanya memang perlu perhatian khusus ya di sana. Nah, kami dengan pengalaman pemilu sebelumnya dan pilkada sebelumnya tentunya sudah membuat satu pendekatan di mana harus ada penguatan administrasi, pembuktian pengumpulan aspirasi dalam bentuk noken itu, di mana pengalaman yang lalu administrasi ini menjadi satu hal yang lemah, sehingga ketika terjadi perdebatan dan kemudian perlu ada pembuktian, masing-masing pihak nggak punya administrasi. Nah ini kan menjadi soal. Nah maka kami sekarang ini mensupervisi bagaimana agar administrasinya bisa dengan jelas diisi oleh mereka yang punya mandat di bawah ya, petugas kami ya tentunya, dan para saksi yang ada. Nah kami berharap dengan pembuktian yang kuat nanti, kalau terjadi perbedaan pendapat tidak kemudian menjadi konflik sosial. Baik. Kemudian tidak menghambat proses selanjutnya. Nah ini pendekatan kami. Jadi memang masyarakat kita di Papua khususnya sekitar 8 kabupaten di daerah pegunungan ini memang perlu ada perlakuan khusus. Bahkan Yahukimo dari informasi yang kita kumpulkan dari pemilu ke pemilu itu proses pemungutan suaranya cenderung tidak pada hari H. Baik. Karena situasi cuaca yang tidak kondusif. Baik. Di Pilpres kemarin kami sudah coba seminggu sebelum pemungutan suara, distribusi logistik itu sudah dimulai. Baik. Pesawat sudah terbang, tapi kembali lagi. Nah ini sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Baik, Pak Mendagri, terakhir saya mau bertanya agak sedikit menyentil nih Pak. Hubungan dengan Komisi 2 Parlemen terkait undang-undang berarti sudah beres ya Pak ya, sudah clear Pak ya. Dan ini untuk pilkada serentak tetap berjalan dengan seperti yang tadi dikemukakan ya. Seperti itu Pak. Semangat kerjasama komunikasi antara pemerintah, DPR dan KPU terus berjalan dengan baik, saling mengoreksi. Kami dengan Ketua Komisi juga terus berkomunikasi. Soal DPR, teman-teman di Komisi 2 menginginkan ada revisi, ya kita akomodasi. Itu kan hak konstitusional DPR. Kemarin juga kita bahas bersama dengan Bapak Presiden juga. Kemudian juga komunikasi dengan KPU juga lah. Soal dalam sebuah proses titik temunya belum, ini kan hanya faktor-faktor yang implikasi dari revisi kan jangan sampai menimbulkan hal-hal yang akan mengganggu tahapan-tahapan. Yang sejauh tidak mengganggu tahapan silahkan, ya, seperti itu Pak. Baik, Pak Said Assegaf, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan Pak untuk closing statement terakhir Pak, silahkan. Baik, saya berharap kepada para bupati kabupaten yang akan melaksanakan pilkada, jika ada masalah ada 3 hal yang segera disampaikan kepada kami. Yang pertama, secepatnya melaporkan ke atas kepada gubernur, dan saya akan melaporkan secepatnya kepada Menteri Dalam Negeri. Yang kedua, saya berharap kabupaten, para bupati segera koordinasi ke samping dengan Bawaslu, dengan KPU, dengan aparat kepolisian, dan segera instruksi ke bawah. Baik. Dengan menggunakan payung-payung hukum yang ada. Ya, baik. Lalu Pak Heru Sujatmoko, Wakil Gubernur Jawa Tengah, gimana Pak? Ada mungkin hal-hal yang ingin disampaikan Pak terkait pilkada serentak di daerah Jawa Tengah nanti Pak? Iya, kami percaya dan sekaligus berharap KPU di daerah akan profesional.
ketika KPU menjadi lembaga yang terpercaya, ini juga merupakan sumbangan yang sangat penting untuk kondusivitas dan kelancaran pelaksanaan pilkada serentak itu. Baik. Kemudian kita tentu juga antisipasi terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita kerjasama dengan kepolisian, ya, dan lain-lain sebagainya. Baik, Bapak. Kemudian sosialisasi juga menjadi penting, ya. Terus supaya masyarakat tahu persis, ya, walaupun sudah sering melaksanakan, tapi kepastian aturan ini memang perlu. Kepastian aturan yang harus terus disosialisasikan di Jawa Tengah. Baik, baik, Bapak. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan ke Gubernur Maluku Bapak Seta Segaf, lalu Bapak Heru Sujatmoko Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pak Cahyokumolo Menteri Dalam Negeri. Terima kasih Pak, suatu kehormatan bisa mendatangkan Pak Menteri Dalam Negeri di Realitas Politik, dan ada Pak Husni Kamil Manik, Ketua KPU. Terima kasih Pak. Ya pemirsa, mudah-mudahan saja pilkada serentak yang demokratis dan berkualitas akan kita raih pada pilkada serentak nanti, karena akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas yang mampu membawa daerahnya menuju Indonesia lebih baik ke depan. Terima kasih, demikian Realitas Politik kali ini. Saya Ziza Hamzah pamit undur diri. Selamat malam.